Hikmah yang ke-181 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, Man abbara min bisati ihsanih asmatathul isaah, wa man abbara bi ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Yang artinya, barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kepada kebaikan dirinya, maka dia akan berdiam ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kepada kebaikan dari Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-181 ini. Di dalam hikmah tersebut mengisyaratkan kepada dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama, minan nas may yanzuru ila ihsanihi ila Allah Ta'ala. Sebahagian dari manusia ada yang memandang kepada kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memandang kepada kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Nah, dia bersedekah, dia menganggap itu perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia puasa, dia menganggap bahwa itu perbuatan baiknya kepada Allah. Dia memberikan nasihat, dia memberikan mau'izah, itu dia anggap kebaikannya kepada Allah. Setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idza dzakkara ibadallah wa wa'azahum, apabila dia mengingatkan kepada hamba-hamba Allah dan memberikan nasihat kepada mereka, bi an qala lahum ittaqullah wa ati'u wa'malu kaza wa kaza, dengan bahwa dia berkata kepada hamba-hamba Allah, takwalah kepada Allah, taatilah Allah, lakukanlah perbuatan-perbuatan ini. Summa waqa'a fi zallatin ay ma'siyatin. Kemudian satu ketika dia terjatuh dalam satu kemaksiatan. Nah, sakata, maka dia akan diam. Dia kada akan memberikan nasihat lagi kepada orang lain. Nah, selama ini dia menyuruh orang takwa karena dia memang bertakwa kepada Allah. Dia menyuruh orang lakukan ini karena dia memang melakukan itu. Dia menyuruh orang bersedekah karena selama ini memang dia suka bersedekah. Nah, dia menyuruh orang jangan melakukan ghibah, memang dia tidak melakukan ghibah. Nah, dia anggap semua itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Suatu ketika orang ini tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka dia akan diam. Kada mau lagi dia berceramah, karena merasa dirinya sendiri sudah ada berbuat salah kepada Allah. Hayaan wa khaufa, karena dia malu dan takut kepada Allah, malu kepada Allah. Selama ini dia berbuat baik kepada Allah, lalu dia bisa memberikan nasihat kepada orang lain,
Begitu dia jatuh dalam maksiat, dia malu, dia takut, akhirnya diam. Nah, hum ahlul hijab anillahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang masih terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang masih terdinding terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Di mana dia terdindingnya? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dia lakukan itu merupakan ihsanihi ilallah, merupakan perbuatan baiknya, persembahannya yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ terdindingnya kelompok ini. Nah, dia merasa bahwa dia yang melakukan taat, dia yang melakukan sembahyang, dia yang melakukan puasa, dia yang melakukan baca Quran. Nah, itulah yang menyebabkan dia terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman amila bi ta'atillah wa fariha biha min haitsu innaha minhu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya orang yang berbuat taat kepada Allah. Dia berbuat taat kepada Allah dan dia gembira, dia bangga dengan ketaatannya itu. Dia bangga dengan ketaatannya itu dari sekira-kira bahwa itu persembahannya kepada Allah. Nah, ini orang yang terdinding daripada Allah. Orang yang gembira dengan perbuatan taatnya itu adalah orang yang terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Anggapan-anggapan seperti itu, bahwa dia merasa telah melakukan ibadah, dia telah melakukan salat, sedekah, zakat, haji, umrah, dan dia gembira, dia bangga dengan itu. Nah, itu kebanggaan terhadap hal-hal tadi bisa menimbulkan macam-macam bahaya, macam-macam penyakit kepadanya. Salah satunya adalah al-ujubu, penyakit ujub. Salahnya penyakit ujub. Orang yang mengaku bahwa dia suka sembahyang, suka ibadah, suka ini, suka itu, berbuat baik, itu bisa menimbulkan sifat ujub dalam dirinya. Kan ujub ini artinya isti'zamun ni'mah ma'an nisyani idhafatiha ilallah. Itu ujub. Dia mengagungkan nikmat Allah. Hingga bisa sembahyang, itu nikmat Allah. Diagungkannya, dia bisa sembahyang 1000 rakaat semalaman. Dia merasa hebat dengan kemampuannya membaca Quran 1 khatam dalam semalam. Dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dia kada sadar bahwa itu anugerah Allah. Nah, ini ujub. Ujub seperti ini bukan mendapatkan pahala ibadah, tapi justru menggugurkannya dan membuat dia melakukan dosa yang besar. Membuat dia melakukan satu dosa yang besar. Orang yang merasa bahwa dia melakukan macam-macam taat, tetapi dia lupa menyandarkannya kepada anugerah Allah, itu ujub. Bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua penyakitnya orang yang menyandarkan taatnya itu kepada dirinya dan menganggap itu perbuatan baiknya kepada Allah, al-idlal. Idlal. Idlal ini artinya wa huwa ayyara haqqan lahu indallah azza wajal. Dia menganggap bahwa dia ada mempunyai hak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia menganggap bahwa dirinya itu ada mempunyai hak di sisi Allah. Karena dia menganggap selama ini banyak berbuat baik kepada Allah, selama ini menganggap bahwa banyak melakukan taat kepada Allah,
maka dia menganggap bahwa dia ada punya hak di sisi Allah. Nah itu idlal. Ini sangat berbahaya dalam i'tikad kita. Nah orang yang punya sifat idlal ini, punya sifat idlal tadi, merasa ada hak di sisi Allah karena dia banyak berbuat baik, dia akan aneh apabila doanya tidak dikabulkan Allah. Dia heran kalau doanya tidak diijabah oleh Allah. Selama ini asa kada biasa melakukan maksiat. Selama ini rasa biris saja sembahyang semuaan. Selama ini suka aja bersedekah, suka aja baca Quran, suka aja baca selawat. Tapi kenapa doa kada mau kabul nih? Nah, aneh. Karena dia menganggap bahwa ibadah itu adalah kebaikannya yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, macam kita lawan manusia jadinya. Ini manusia kita baiki dengan macam-macam kebaikan. Begitu kita minta lawan inya, kada mau, kan aneh kita tuh. Nah, lawan Tuhan jangan demikian. Dengan Allah tidak seperti dengan makhluk. Ada orang yang selama ini kita bantu kehidupannya, kita bantu segala macamnya. Kita bantu. Nah, kita persembahkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Begitu kita minta tolong, kada mau menolong, kan aneh kita tuh. Kada tahu diri orang tuh. Selama ini dihidupi, dibantu. Sekali minta bantuan kita kada mau membantu. Nah kalau kepada makhluk kada seberapa. Tapi kalau kepada Allah ini sesuatu perbuatan yang sangat jahat. Nah jadi akibatnya itu akibat daripada merasa bahwa dia banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Inna salatal mudil la turfa'u fawqa ra'sih wala an tadhaka wa anta mu'tarifun bidambik khairun min an tabkiya wa anta mudillun bi'amalik. Ujar Nabi, sembahyang orang yang idlal tadi tidak diangkat di atas kepalanya. Sungguh bahwa kamu tertawa tetapi engkau mengakui dengan dosa, itu lebih baik daripada engkau menangis tapi engkau merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa ini ada asal muasalnya? Sebabnya kita menganggap ibadah itu merupakan kebaikan kita kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang terhijab, yang terdinding dari Allah, merasa bahwa ini beribadah itu berbuat baik lawan Allah. Nah, dan lagi orang yang beranggapan demikian bahwa ibadahnya itu adalah merupakan kebaikannya kepada Allah, penyakit yang ditimbulkan di situ ada pula al-mannu. Nah, al-mannu, iya tadi. Kalau idlal itu kepada Allah, kalau alman ini kepada makhluk Allah. Alman ini memberi seseorang, lalu dalam hatinya merasa bahwa dia berjasa kepada orang itu, dan di mulutnya menyebut-nyebut pemberiannya. Ada orang berhasil, wah, tuh aku dulu nyakulahkan tuh, jangan ada aku, ini jadi kayak gitu bang. Nah ini man, ini man nih. Nah kenapa demikian terjadi? Karena dia menganggap bahwa kebaikan yang dia perbuat itu dinisbahkannya kepada dirinya. Itu jadi sugih. Aku dulu modali tahun 10 wara dulu kenapa-napa. Nah itu man. Jadi man ini bisa menyerang orang kaya, ya kayak tadi, bisa menyerang orang alim. Dulu aku melajari itu berapa tahun mengaji lawan aku, sudah wah ini alim. Nah itu orang alim yang man dengan ilmunya, merasa berjasa itu. Nah apabila kita bersedekah, kita berbuat baik kepada hamba Allah, tapi ada sifat man tadi, itu sedekahnya gugur. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan
ujar Tuhan dalam firman-Nya, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut pemberian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kelompok manusia yang pertama adalah orang yang memandang ibadahnya itu suatu kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelompok orang yang terdinding daripada Allah, dan kelompok ini mudah diserang penyakit-penyakit yang jahat seperti ujub, idlal, kina sombong dan seterusnya itu. Wa minan nasi may yanzuru ila ihsanillah ilaihi. Nah, kelompok yang kedua ini orang-orang yang memandang kebaikan Allah kepada dirinya. Wa yashhadu tasrifal haq fihi, dan dia menyaksikan perlakuan Allah padanya. Nah, inya beribadah. Inya melakukan satu taat kepada Allah, sembahyang contohnya. Inya bukan dengan sembahyang itu dia gembira, bukan. Bukan menganggap sembahyang itu merupakan kebaikannya kepada Allah, bukan. Tapi dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, ini yang bujur, ini yang benar. Dibalik sedikit, dibalik. Kalau tadi sembahyang merasa berbuat baik kepada Allah, diganti bahwa aku sembahyang ini adalah bukti kebaikan Allah kepadaku. Nah, kalau Allah akan berbuat baik kepadaku, aku tidak akan bisa sembahyang, tidak akan bisa puasa, tidak akan bisa menuntut ilmu. Nah, jadi inya sembahyang, inya puasa, dia bangga. Yang dia banggakan apa? Kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, ini yang kita maksud, ini yang kita kehendaki dalam setiap amal. Kita disuruh bangga dengan ibadah, gembira dengan ibadah, syukur dengan ibadah. Tapi yang kita pandang itu adalah taufik hidayah Allah yang diberikan kepada kita, bukan dari ibadah kita. Ibadah kita ini kata kalau dibanggakan, banyak kada husuknya, banyak luputnya. Sembahyang kita, kalau dibanggakan sembahyang kita nih 4 rakaat, paling 1 rakaat nah husuk amun jua. Hendak dipadahkan kebaikan kita kepada Allah. Nah, tapi kalau itu kebaikan Allah kepada kita, nah itu yang dimaksud, yang dituntut. Kita mengakui bahwa dengan sembahyang Allah berbuat baik kepadaku. Kita himung, kita suka kawa sembahyang 100 rakaat, suka. Sukanya sembahyang itu kah? Sukanya itu karena Allah berbuat baik kepadaku sehingga bisa sembahyang 100 rakaat. Nah, jadi dari Allah itu yang kita banggakan, bukan yang dari diri kita. Bukan yang dari diri kita. Kita baca Quran semalaman dapat 10 juz, syukur, kita gembira. Artinya Allah memberi kemampuan kepada kita sembahyang demikian, baca Quran demikian. Nah, itu double pahalanya. Baca Quran sudah berpahala, nah demikian pulang hati berpahala lagi. Ya pahala lagi. Nah, sebahagian dari manusia itu orang yang memandang kepada kebaikan Allah terhadap dirinya. Dia menyaksikan perlakuan Allah pada dirinya. Ini sembahyang nih, ini merasa ini adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dan ini merupakan perlakuan Allah terhadap dirinya. Jadi sembahyangnya itu bujur-bujur, artinya minallah, ini datangnya dari Allah. Ini bisa bergerak-gerik itu billah dengan Allah. Lalu demikian halnya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ikhlas dalam satu ibadah apabila kita satu mengakui ibadah ini adalah hidayah taufik dari Allah. Yang kedua, kita bisa melakukan itu akibat daripada ditolong oleh Allah. Nah, bila kita kawa itu 2,
kita akan bisa lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih menganggap bahwa ibadah itu merupakan kemampuan kita, nah kita kadang akan bisa ikhlas karena Allah dalam melakukan ibadah. فَإِذَا ذَكَّرَ عِبَادَ اللَّهِ وَوَعَظَهُمْ ثُمَّ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ لَا يَسْكُتُ عَنِ التَّذْكِيرِ وَالْوَعْظِ لِأَنَّهُ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ إِحْسَانًا. Apabila orang ini, kelompok yang kedua, kelompok yang memandang kebaikan Allah kepada dirinya, apabila yang memberikan dia nasihat kepada hamba Allah, memberikan ceramah kepada hamba Allah, lalu satu ketika dia terjatuh kepada maksiat, dia tidak akan diam, tidak akan berhenti memberikan tausiah itu, karena akan berhenti memberikan nasihat itu, karena dia tidak melihat bagi dirinya suatu kebaikan. Yang tadinya merasa seorang yang berbuat baik, pas seorang kemaksiat kalau supannya lagi. Supannya. Ada yang kedua ini merasa kada dirinya. Ini merasa bisa sembahyang, bisa apa itu karena kebaikan Allah. Lalu dia berikan nasihat kepada orang. Satu ketika dia jatuh dalam maksiat, kadang membuat inya malu untuk meneruskan nasihatnya itu. Karena inya kadang melihat dirinya yang berbuat baik selama ini. Itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum ahlul fathi wal ma'rifati billah. Dan ini yang disebut dengan ahlul fathi wal ma'rifat. Yang pertama tadi ahlul hijab, orang yang terdinding. Yang kedua ini orang yang terbuka daripada dinding itu dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya bila kita sembahyang, kita puasa, kita bersedekah, kita berinfak, anggap itu kebaikan Allah kepada kita. Kebaikan Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan itu. Jangan dibalik. Aku sembahyang merasa aku nang berbuat baik lawan Allah. Nah kan paling tuh. Inya berzakat, inya naik haji, merasa inya nang berbuat baik kepada Allah. Nah itu bahaya. Macam-macam kena timbul hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa iza amila bi ta'atillah la yafrahu biha min haitsu hiya minhu bal yafrahu billah al-muwaffiq al-mu'in lahu 'alaiha. Apabila dia kelompok yang terbuka ini, kelompok orang-orang yang ma'rifat ini, mereka itu beramal dengan taat kepada Allah, mereka tidak gembira dengan taatnya itu. Inya kada gembira dengan sembahyangnya itu. Inya kada gembira dengan bacaan Qur'annya. Bal yafrahu, tapi dia gembira itu billahil muwaffiq, dengan Allah yang memberi dia taufik. Dengan Allah yang memberi taufik, yang menolong baginya atas ibadah itu. Nah ini diterima oleh Allah. Ibadah semacam inilah yang diterima oleh Allah. Bahwa kita beribadah, kita merasakan ini kebaikan Allah kepada kita, lalu kita bisa beribadah. Dan kalau kita bangga dengan Allah yang memberi taufik, bangga dengan Allah yang menolong kita bisa macam ini, bangga dengan Allah kita dijadikannya orang yang menuntut ilmu. Nah itu yang dituntut bagi setiap orang. Jangan sampai dibalik tadi. Nah, bila terbalik tadi, ia nang merasa inya nang berjasa lawan Allah Ta'ala. Begitu berdoa kada kabul, aneh juga nih. Quran sudah tiap hari membaca, bersedekah rutin aja, puasa Senayan Kamis, kenapa doa kada kabul-kabul? Nah ini orang idlal. Akibat inya merasa itu kebaikannya kepada Allah. Lalu aneh kalau Allah kada mengabulkan doanya. Nah kalau orang yang kelompok kedua ini, inya berdoa kepada Allah, kabul kada kabul sudah untung. Sudah untung. Inya diberi Allah hidayah berdoa itu sudah untung. Kalau kabul makin untung lagi. Nah, jadinya bisa berdoa, bisa berzikir, itu sudah keuntungan diberi Allah kebaikan itu. Nah, belum lagi kabul doanya, ini sudah merasa untung.
Banyaknya orang yang kada diberi Allah kesempatan berdoa. Banyaknya orang yang kada diberi Allah kesempatan berzikir. Nah, inya diberi Allah. Nah, di situ dia mengakui kebaikan Allah kepada dirinya. Jadi kabul doa itu kada jadi masalah. Kada jadi pikirannya, kada jadi harapannya. Yang ia banggakan bahwa Allah beri taufik dia untuk berdoa, itu sudah luar biasa. Allah beri dia hidayah untuk minta kepada Allah, itu sudah keuntungan yang besar bagi dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang disebutkan dalam hikmah ini adalah dua kelompok manusia. Kelompok pertama, man abbara min bisati ihsanihi asmatatul isaah. Kelompok kedua, wa man abbara bi ihsanillah ilaih lam yasmut idza asaa. Nah, kemudian hikmah yang ke-182. Hikmah yang ke-182 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumi. Tasbiku anwarul hukama aqwalahum wa haitsu ma sarat tanwir wasalat ta'bir, yang artinya mendahului cahaya-cahaya dari para ahli hikmah atau ahli ma'rifah oleh akan perkataan mereka, mendahului cahaya-cahaya para ahli hikmah itu akan perkataan mereka. Dan sekira-kira sampailah itu menerangi, dan sekira-kira jadilah itu menerangi, maka sampailah ibarat-ibarat mereka. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-182 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah ini merupakan pengkhususan dari hikmah sebelumnya. Dalam hikmah 181 disebutkan bahwa manusia itu terbagi kepada dua kelompok. Satu kelompok adalah manusia yang beribadah kepada Allah, lalu dia menganggap dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Nah, ini disebut sebagai kelompok orang-orang yang terdinding hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan dia menganggap itu merupakan kebaikan Allah terhadap dirinya. Nah, inilah kelompok yang disebut ahlul fathi wal ma'rifah, orang-orang yang terbuka dindingnya dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengertian di situ bahwa orang yang beribadah, ada yang merasa bahwa dirinya telah berbuat baik kepada Allah, ini kelompok yang salah. Yang benar adalah kelompok orang yang beribadah dan menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, kemudian di dalam hikmah ini dikhususkan oleh Imam Ahmad ibnu Atha'illah tentang ulama. Nah, ulama itu ada yang mengajarkan ilmunya. Ada ulama yang memberikan nasihat kepada umat. Lalu dia menganggap itu merupakan kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengajarkan ilmunya, ulama yang telah mendidik manusia, mereka beranggapan itu merupakan bakti mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok ulama-ulama yang terhijab daripada Allah. Kelompok ulama yang terdinding daripada Allah. Nah, ulama yang seperti ini, nasihat-nasihat mereka, pepadah-pepadah mereka itu kada akan bisa menembus kepada hati
orang-orang yang mendengarnya. Cuma masuk telinga, keluar telinga sebelahnya. Nah, kemudian ulama yang kedua adalah ulama yang mengajarkan ilmunya kepada hamba Allah, yang mana mereka membimbing manusia kepada Allah. Lalu ulama ini menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya, sehingga mereka bisa mengajarkan ilmu. Kebaikan Allah kepada dirinya sehingga mereka bisa membimbing manusia ke jalan Allah. Inilah ulama yang disebut ahlul hikmah. Ulama-ulama yang ahlul fathi wal ma'rifah. Dia mengajarkan ilmunya siang malam tanpa susah payah, tanpa pamrih. Dan dia menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada diri mereka. Nah, bukan merupakan kebaikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dzakkara al-'arifu 'ibadallahi ta'ala wa wa'adhahum sabaqa nuru ma'rifatihi ila qulubihim fasarat qulubuhum munawwaratan qabla wusuli tadhkirah wal mau'izati ilaihim musta'iddatan liqabuliha. Apabila memberikan nasihat, mau'izah oleh orang yang ma'rifat kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, mendahului cahaya ma'rifat itu masuk ke dalam hati mereka hamba-hamba Allah itu. Jadi orang yang arif dengan Allah itu, sebelum mereka memberikan nasihat, cahaya makrifat yang ada dalam hati mereka sudah masuk terlebih dahulu ke dalam hati pendengarnya. Beluman lagi inya bapandir, tapi cahayanya sudah menembus kepada hati orang yang dipandirinya itu. Maka jadilah hati mereka terang. Hati mereka bercahaya sebelum sampai nasihat kepada mereka. Nah, belum sampai lagi nasihat yang diucapkannya, hati orang itu sudah bercahaya. Siap untuk menerima nasihat. Falamma sami'uha, manakala mereka mendengar nasihat dari orang yang arif tadi, istaqarrat, maka nasihat itu tetap di hati mereka. Tetap di hati mereka. Wa ta'assarat, berbekas. Nah, berbekas di hati mereka. Wa nahadat, dan bangkit hati mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah nasihat papadah yang diberikan oleh orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berbekas di hati kita dan akan bangkit hati kita, bercita-cita untuk melakukan apa yang disampaikan oleh orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Misalnya ujar orang yang ma'rifat kepada Allah ini, dia memberikan nasihat, tinggalkanlah perbuatan judi. Di situ ada penjudi yang hadir. Nah, sejak mendengar itu hatinya bangkit, bercita-cita untuk meninggalkan judi sesudah ini. Nah, karena apa? Karena suara perkataan dari orang yang ma'rifat itu masuk ke dalam hatinya, berbekas. Disebabkan karena ada cahaya yang terlebih dahulu masuk ke dalam hatinya itu. Nah, lain halnya dengan nasihat-nasihat dari orang yang terdinding kepada Allah, maka nasihatnya kada akan masuk ke dalam hati. Nah, sampai di telinga, keluar lagi di telinga. Kenapa? Karena yang menyampaikan nasihat ini sendiri terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walidha tara rajulan yuzakkirun nas bihududillah walau bikalamin khafif bila tazjinin wala baligh fayata'assaru fi qulubihim. Oleh karena itu engkau lihat ada seseorang yang mengingatkan kepada manusia
dengan hukum-hukum Allah, walaupun dengan perkataan yang ringkas, perkataan yang biasa, perkataan yang tanpa dihiasi dengan sajak-sajak, perhiasan yang intim, berbekas di hati mereka. Walaysa dzalik illa bisababin nur alladzi lama'a minhu ila qulubihim, dan tidak ada yang demikian itu melainkan sebab cahayanya yang memancar dari dia kepada hati-hati mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang ma'rifat kepada Allah, itu dia memberikan nasihat kepada orang, walaupun perkataannya singkat, perkataannya sedikit, biasa, tapi masuk ke dalam hati mereka, berbekas. Nah sebaliknya, perkataan-perkataan dari orang yang terhijab dari Allah, walaupun dihiasi dengan macam-macam perkataan, dihiasi kalimat-kalimat yang indah, tapi kadang akan masuk ke hati mereka. Karena mereka sendiri terhijab dari Allah, maka perkataannya pun gelap, kada ada cahayanya. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam sebuah hikayat disebutkan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah mengundang para ulama di waktu itu. Di antara yang diundang itu ada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, salah seorang waliullah yang dikenal ma'rifat kepada Allah. Ujar Fudail bin Iyad, mana di sini ngarannya Harun Rasyid tuh kok kada tahu. Nah, jadi orang tuh khalifahnya. Nah, suruh pang ke sini. Sampai akan khalifah itu ada salah seorang ulama mengiau pian supaya datang Harun Rasyid. Apa ajar Harun? Apa mengiau ulun apa pian? Nah, ikam aja sih ngaran Harun Rasyid itu inggih. Pian ka ikam kanang jadi khalifah ini. Iya. Nah, hati-hati di situ. Engkau memegang satu amanat yang besar. Nah, pingsan Harun Rasyid mendengar kata-kata itu. Pingsan. Kalimatnya pindik. Engkau memegang beban yang berat. Khalifah. Engkau membawa beban yang berat. Mendengar perkataan yang sedikit itu berbekas dalam hati Harun Rasyid sampai menangis, akhirnya pingsan. Kenapa? Karena perkataan itu keluar dari mulut orang yang ma'rifat kepada Allah, yang dia ucapkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum berkata-kata sudah ada cahaya yang keluar dari hatinya masuk ke dalam hati Harun Rasyid, sehingga hati Harun Rasyid terbuka untuk menerima nasihat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walakin rubbama la yanfuzu dzalikan nur ila jazri qulubihim fala yata'assar fi qulubihim. Tetapi kadang-kadang tidak tembus cahaya itu ke lubuk hati mereka, maka tidak berbekas itu nasihat dalam hati mereka. Orangnya yang menyampaikan ini padahal orang yang ma'rifat dengan Allah. Yang menyampaikan nasihat ini orang yang hatinya bercahaya, yang bisa memancarkan kepada hati orang-orang yang di hadapannya. Tetapi kadang-kadang cahaya dia ini kadang bisa masuk ke dalam hati orang itu. Kadang bisa masuk ke dalam hati orang itu. Nah, fa'lam anna sababa dzalik, ketahuilah bahwa sebab yang demikian imma mautu qulubihim, ada kalanya mati hati orang yang dipandiri itu. Dipandiri ini orang mati. Kayak bagi orang ma'rifatnya kada akan tembus. Nang dihadapinya orang mati hati. Walaupun yang menyampaikan nasihat ini orang yang sedemikian kuat cahayanya, kada akan tembus, kada akan berbekas. Kenapa? Karena yang di hadapannya ini mati hati mereka. Au marabuha bi anwa'il amrad, atau sakitnya hati orang itu dengan macam-macam penyakit. Orang mati
Diminumi apa aja meluak. Susu, kopi, teh, banyu putih meluak orang mati. Kada usah orang mati, orang garing. Nang banyak penyakitnya sudah. Anak bubur kah? Ada. Disuapi meluak. Padahal bubur nyaman. Anak soto kah? Ada, meluak juga. Kenapa? Karena ini orang banyak penyakit di dalam dirinya. Nah, kayak itu juga halnya manusia-manusia yang hatinya itu mati, atau hatinya itu banyak macam-macam penyakit, nasihat apapun kada mempan. Dari siapapun kada mempan juga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul arifin. Nabi ini penghulunya orang arif. Tidak ada cahaya yang mengalahkan cahaya Rasulullah. Tapi kada kau menembus Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan hanya dinasihati, diperingati, mukjizat dinampakkan kepada Abu Jahal. Tetap kada mampan. Kenapa sebabnya? Karena mati hati Abu Jahal itu. Nabi Musa bagaimana menghadapi Fir'aun. Hebatnya Nabi Musa, cahayanya, ma'rifatnya, kada bisa menembus hati Fir'aun. Karena matinya hati Fir'aun ini. Nah, demikian pula halnya dengan kita. Bagaimanapun nasihat bagusnya yang kita dengar, kalau hati kita ini sudah mati atau banyak penyakit macam-macam di dalam hati, nah maka itu menyebabkan nasihat cahaya kada akan masuk ke dalam hati kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-ma'siyatu kulluha turisu maradal qalbi. Maksiat itu seluruhnya menimbulkan penyakit hati. Nah, maksiat apapun maksiat itu menyebabkan sakit. Sakitnya itu hati. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, wa nurullah la yahdi li'asi." Dari Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku yang namanya Waqi' tentang jahatnya hafalanku. Nah, kada mau hafalan. Beliau memberi petunjuk kepadaku, tinggalkan maksiat. Dan beliau menghabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua kemungkinan kenapa seseorang itu tetap dalam keadaan gelap, tetap dalam keadaan jalan yang salah. Satu kemungkinan bahwa orang yang memberikan nasihat kepadanya ini orang yang terhijab dari Allah. Atau bisa juga dia sendiri orang yang mati hatinya atau sakit hatinya sehingga kada bisa menerima nasihat dan cahaya daripada yang memberi nasihat itu. Nah, la siyamal kibru, apalagi kesombongan. Maginnya kalau orang itu ada sombongnya. Nah, ini macam apapun nasihat, dari siapapun nasihatnya, dari orang wali, dari orang apapun kada akan mempan. Fir'aun kenapa kada menerima nasihat Nabi Musa? Karena kesombongannya. Namrud kenapa kada menerima nasihat Nabi Musa? Karena kesombongannya. Abu Jahal kada menerima nasihat Nabi kita karena kesombongannya. Padahal bukan hanya nasihat, macam-macam mukjizat diperlihatkan. Tetap kada bisa menerima. Kenapa? Karena ada kesombongan yang besar dalam hatinya. Nah, bila mana ada sombong ini dalam hati kita, ilmu macam apapun kada akan bisa masuk ke dalam kita, ke dalam hati kita ini. Macam apapun rincinya, penjelasan rincinya, nasihat, bagusnya penyampaiannya, tapi karena ada kesombongan dalam hati, tabulit semua itu tertutup. Macam botol atau cangkir nang betutup rapat, kayak apa jadi tumpahi kopi susu tetap kada mau masuk. Kenapa? Cangkirnya betutup. Nah,
Cangkirnya bertutup. Itulah cangkir hati. Tutupan ini adalah maksiat-maksiat yang membuat meluak cahaya, meluak nasihat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Ini Allah sudah menyatakan bahwa aku palingkan dari ayat-ayatku, dari ilmu-ilmu, apalagi daripada ma'rifat. Aku palingkan orang-orang yang bersifat sombong di muka bumi ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan pula yang menghijab datangnya cahaya ke dalam hati kita itu adalah riya. Riya. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ilmu kada akan mau masuk ke dalam hatinya. Orang yang hendak mencari kebaikan tapi bukan karena Allah. Orang yang hadir di majelis ilmu bukan karena Allah. Ilmu kada akan bisa masuk ke dalam hatinya. Paling-paling lewat telinganya, keluar di telinganya. Imam Ghazali berkata, "Talabtul ilma li ghairillah, fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah." Aku dulu pernah menuntut ilmu kada karena Allah. Ilmu kada bisa masuk. Kada bisa masuk. Fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah, maka ilmu enggan masuk ke dalam hati kecuali hati itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dengan demikian bahwa kita bisa tafakur, bisa merenungi diri kita, banyaknya ilmu yang kita terima dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam ulama. Nah, banyak yang belum kita amalkan, banyak yang belum kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kemungkinan penyakitnya bisa dari kita. Banyaknya maksiat yang kita perbuat, kesombongan yang ada dalam hati, menuntut ilmunya kada ikhlas, itulah penyebab kita kada bisa, kada kawa mengamalkan ilmu yang kita terima itu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita seluas-luasnya untuk menerima cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-183 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Berkata Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Artinya, tiap-tiap perkataan nasihat, mau'izah yang timbul, yang muncul dari mulut, dan atas perkataan atau nasihat atau pepadah itu pakaian hati yang mana timbul muncul itu perkataan daripada hati tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, maksudnya adalah setiap ungkapan perkataan yang diucapkan itu berpakaian dengan pakaiannya hati. Setiap perkataan, baik itu nasihat atau mau'izah atau peringatan yang disampaikan, maka itu perkataan adalah berpakaian dengan pakaiannya hati orang yang mengatakan itu. Jadi apabila
Nah, hati orang yang menyampaikan nasihat itu berpakaian dengan pakaian hubbud dunia, nah maka perkataan yang keluar itu pun berpakaian dengan pakaian hubbud dunia. Nah, apabila hati orang yang menyampaikan perkataan itu berpakaian dengan kesombongan, maka perkataan yang diucapkan itu pun berpakaian dengan kesombongan. Apabila perkataan yang dikatakan itu keluar dari hati yang kotor, keluar dari hati yang tidak bersih, maka perkataan itu pun berpakaian dengan pakaian yang tidak bersih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaupun yang dikatakan itu adalah Al-Quran, walaupun yang dikatakan itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang dikatakan itu adalah perkataan-perkataan para waliullah, walaupun yang dikatakan itu perkataan-perkataan para ulama, tapi karena orang yang mengatakannya ini, yang menyampaikannya ini hatinya berpakaian dengan pakaian yang kotor, maka semua yang diungkapkannya itu pun berpakaian dengan yang kotor. Nah, semua jadi kotor. Nah, jadi kalau misalnya dalam suatu nasihat, dalam suatu mau'izah, hati orang yang menyampaikan itu berpakaian dengan pakaian hubbud dunia, maka ungkapan yang disampaikannya itu berpakaian dengan hubbud dunia. Yang masuk ke dalam hati pendengarnya itu adalah hubbud dunianya itu, bukan Qur'annya, nah, bukan hadisnya, bukan perkataan para aulianya. Tapi justru yang masuk ke dalam hati pendengarnya itu adalah hubbud dunianya itu. Karena hatinya tertutup oleh perkataan-perkataan yang berpakaian dengan demikian tadi. Apabila hati orang yang menyampaikan itu hatinya purno, maka kalimat yang keluar daripada mulutnya pun kalimat purno, kalimat cerubu. Yang masuk ke dalam hati pendengarnya adalah cerubunya itu. Qur'annya kada masuk. Karena boleh ke rumah keingatan cerubunya itu, Qur'annya kada ingat lagi. Nah, itu yang masuk ke dalam hati itunya. Nah, orang yang menyampaikan itu hatinya sombong. Disampaikannya Al-Quran, hadis Rasulullah. Nah, itu perkataan itu berpakaian dengan kesombongan. Sehingga orang yang mendengar dari perkataan itu jadi orang sombong. Sombongnya yang masuk ke dalam hati. Al-Qur'annya, hadisnya hanya sampai di telinga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kullu kalami yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Idza kana qalbul mutakallim safiyan munawwara iktasal kalamu nura fayaliju adhana as-sami'in wa yanfatihu aqfala qulubihim wa idza sami'ahu al-ghafilu tanabbaha wa idza sami'ahu al-'asi inzajara wa idza sami'ahu al-muti'u zada nasyatuh. Apabila hati orang yang mengucapkan itu, nah, apabila hati orang yang berkata-kata itu bersih, hatinya bercahaya, maka berpakaianlah perkataannya itu cahaya. Kalau hati orang yang menyampaikan itu hatinya bercahaya, maka kata-kata yang disampaikannya itu pun berpakaian cahaya. Maka itu masuk ke dalam telinga orang yang mendengar dan terbukalah tutupan-tutupan yang ada dalam hati mereka itu.
Ini kalau orang yang menyampaikan ini hatinya bercahaya, hatinya bersih, sehingga ucapannya itu berpakaian dengan cahaya, masuk ke telinga pendengarnya, terbukalah kunci-kunci yang menutup hatinya itu. Nah, sehingga masuk ke dalam hatinya. Wa idza sami'ahul ghafil tanabbah. Apabila mendengar akan perkataan yang bercahaya itu oleh orang yang lalai. Oleh orang yang lalai. Begitu mendengar nasihat dari orang yang bercahaya hatinya itu, tanabbaha, dia akan terjaga, dia akan bangun. Apabila mendengar akan perkataan itu oleh orang yang maksiat kepada Allah, inzajara, dia akan berhenti. Dia akan bercita-cita untuk berhenti melakukan kemaksiatan itu. Dan apabila mendengar akan perkataan itu oleh orang yang taat kepada Allah, zadana syatuh, niscaya bertambahlah rajinnya, kesungguhannya. Nah, itu kalamun munawwarun, kalam yang bercahaya, timbulnya daripada hati orang yang bercahaya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fal kalam sifatul mutakallim. Fa idza kana al mutakallimu dza tanwir waqa'a fi qulubis sami'in. Wa idza kana dza taqdir waqa'a fi adhanihim wa la yanfudhu ila qulubihim. Perkataan itu adalah sifat orang yang berkata-kata. Sifat orang yang mengata. Bila orang yang berkata-kata itu orang yang mempunyai cahaya, maka jatuhlah perkataan itu di dalam hati pendengarnya. Dalam hati pendengarnya. Apabila orang yang berkata-kata itu hatinya keruh, hatinya keruh, maka jatuhlah itu perkataan di telinga pendengarnya dan tidak sampai menembus ke dalam hatinya. Ini para muhibbin rahimakumullah. Sebagian ulama berkata, innal lisan tarjumanul qalbi. Fa iza tatahhara al-qalbu min al-aghyar wa ashraqat alaihi al-anwar iktasal kalam nura. Wantafa'at bihi sami'un. Wantafa'a bihi sami'un. Wa idza tadannasa al-qalbu bidzunub fa inna kalama sahibi yujibu qaswatal qalbi. Sesungguhnya lisan itu adalah penterjemah hati. Dalam hati kita ini hendak makan, kada tahu kita. Dalam hati kita hendak makan, orang kada tahu isi hati kita. Nah, lisan inilah yang menterjemahkan. Aku hendak makan dari lisan. Nah, itu dari hatinya. Dari hatinya. Nah, apabila hati itu bersih dari keduniaan dan memancar atasnya cahaya, maka perkataan yang diucapkan itu berhiaskan cahaya dan mengambil manfaat dengannya oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan apabila kotor itu hati dengan dosa-dosa, maka bahwasanya perkataan orang itu menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hati-hati juga mendengarkan, walaupun itu nasihat, walaupun itu ceramah agama, walaupun itu nasihat agama, harus dilihat juga dari orang yang memberikan nasihat itu. Karena kalau orang yang memberikan nasihat ini hatinya kotor dengan dosa-dosa, bukan dapat kita ambil manfaat, justru akan mengeraskan hati kita. Kalau orang yang memberikan nasihat itu bersifat sombong, sehingga perhiasan kata-katanya pun sombong, masuk ke dalam hati kita, sombongnya yang timbul dalam diri pendengarnya. Dan ini mujarrabun, teruji. Dari guru
dari penasihat yang sombong pasti akan menghasilkan orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena dalam hati si orang itu sudah sombong berdahulu. Nasihat yang dikeluarkannya walaupun baik, tapi berpakaian dengan kesombongan. Ada orang mengaji, ini orang baik, orang tawadu, orang bagus. Begitu mengaji lawan seseorang, jadi sombong. Jadi sombong. Orang lain itu salah semua, yang bujur pun kami aja. Padahal orang bagus nih. Dulunya orang tawadu, orang bagus, orang rendah hati. Begitu menuntut ilmu, mengaji dengan seorang guru, beberapa kali belajar di sana, jadi sombong, jadi angkuh. Kenapa? Karena ini berguru dengan orang yang hatinya sombong. Sehingga nasihat yang dikeluarkan guru itu berpakaian dengan kesombongan. Dengan kesombongan. Ada orang yang dulunya qanaah. Ada orang yang dulunya itu zuhud dengan dunia. Begitu menuntut ilmu dengan seseorang, jadi hubbud dunia. Jadi mencari dunia. Dulunya hidup apa adanya. Dulu hidup apa adanya. Begitu menuntut ilmu agama kepada seseorang, timbul menjadi hubbud dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa guru yang menasihatinya itu adalah hatinya berpakaian hubbud dunia. Nah, sehingga masuk ke dalam muridnya ini. Nah, jadi artinya bahwa seorang guru yang punya hati kotor itu bukan menimbulkan manfaat kepada pendengarnya, justru akan menambah kekerasan hati mereka itu. Idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi waqa'a 'alal qalbi. Wa idza tadannasa al qalbu bizunub fa inna kalama sahibihi yujibu qaswatal qalb. Bahwa bila mana kotor itu hati dengan dosa, maka perkataan orang itu akan menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Bil kalam yazharu halul mutakallim. Dengan perkataan itu nampaklah keadaan orang yang berkata-kata. Apakah orang ini hubbud dunia? Apakah orang ini hubbul akhirah? Cinta akhirat? Apakah orang ini sombong? Apakah orang ini tawadu? Itu nampak dari perkataannya. Dari perkataannya kita bisa melihat orang ini demikian. Qala al-Imam Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu, man takallam arafnah min sa'atih wa man lam yatakallam arafnahu min yaumih. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang berkata-kata, maka kami akan tahu pada saat itu juga siapakah dia itu. Kalau orang tuh mau berkata-kata, mengucapkan satu kalimat, dua kalimat apa, kami sudah tahu orang ini sama dengannya. Bisa dilihat dari kata-katanya. Karena kata-kata itu terjemah hatinya. Kata-kata itu merupakan terjemah yang ada dalam hatinya. Kalau orang itu berkata-kata, kami akan kenal siapa dia pada saat dia berkata-kata. Wa man lam yatakallam arabnah min yaumih, dan siapa yang tidak berkata-kata, orang tuh diam aja, ngalih ditangguh orang nih. Kalau orang tuh kada berkata-kata, kami perlu sehari untuk mengetahui dia. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Syekh Zarruq rahimahullah, an-nas salasatun mutakallimun majmu' wa mutakallimun masmu' wa mutakallimun madfu'. Fal majmu' huwa alladhi tanfa'u isyaratuhu wa tufidu ibaratuhu, wal masmu' tustahla ibaratuhu wa tufhamu isyaratuhu, wal madfu' huwa alladhi yamujjuhu al asma' wa la yahsulu bihi al intifa'. Manusia itu ada terbagi tiga.
Yang pertama disebut mutakallim majmu. Yang kedua mutakallim masmu. Yang ketiga mutakallim madfu. Fal majmu, orang yang berkata-kata yang majmu, itu orang yang bermanfaat isyaratnya dan berfaedah keterangannya. Nah, ini orang isyaratnya, petunjuknya, ini orang keterangannya memberikan faedah kepada pendengarnya, memberikan bekas kepada pendengarnya. Nah, ini ngarannya orang yang berkata-kata yang komplit, yang majmu. Yang kedua mutakallim masmu, orang yang berbicara yang didengar. Itu adalah orang yang manis keterangannya dan dipahami petunjuknya. Itu masmu. Yang ketiga mutakallim madfu. Nah, itu huwallazi yamujjuhul asma wa la yahsulu bihil intifa. Itu orang yang perkataannya itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak disukai oleh pendengarnya. Jadi ada 3 macam orang yang berkata-kata itu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Sa'id ibnu Asim rahimahullah kana qadi yajlisu qariban min majlisi Muhammad bin Wasi. Faqala lahu yawman wa huwa yuwabbihu julasa'ah ma li aral qulub la takhsha wa ma li la aral uyun tadma wa ma li aral julud la taqsha'ir. Faqala Muhammad bin Wasi ya Abdullah ma'al qawma atau illa min kibalik inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalb. Ada seorang qadi ini suatu hari duduk di samping Imam Muhammad bin Wasi'. Lalu seorang qadi ini mencela murid-muridnya. Ujar si qadi, wahai Imam Muhammad bin Wasi', ini murid-murid ini apa nih? Pina kada belajarnya pina kada ada peningkatan. Dinasihati kada jalan. Diberikan ancaman kada sedih. Hatinya kada khusyuk. Matanya kada mau menangis mengingat dosa-dosa. Ujar Imam Muhammad bin Wasi' berkata, tidaklah aku melihat itu murid-murid engkau kecuali datangnya dari engkau. Sebab engkau. Sebab engkau. Murid-murid engkau sedemikian rupa itu akibat datangnya dari engkau sendiri. Dari engkau. Karena bahwa zikir, peringatan, nasihat itu apabila datang daripada hati yang bersih, dia akan jatuh atas hati orang yang mendengarnya. Nah, jadi ini perkataan Sa'id bin Asim ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, kepada guru-guru. Apabila ada mempunyai murid yang kada kawa diurus, murid yang kada pemahaman, murid yang kada mau mengamalkan nasihat, hendaknya jangan menyalahkan murid. Tapi si guru ini hendaknya menyalahkan dirinya sendiri. Ini mungkin aku ini kebanyakan dosa nih, sehingga nasihatku ini kada dipakainya lagi oleh si murid. Mungkin hatiku ini ada kotor, sehingga kalimat yang keluar dari mulutku ini kada berkesan lagi di hati murid ini. Nah, itu hendaknya seorang guru itu demikian. Nah, si murid pun demikian. Misalnya si murid ini menuntut ilmu, apakah aku ini kada kau memakai nih? Kada kau memakai pengajian, kada kau memakai ilmu. Mungkin hatiku ini kebanyakan dosa nih. Jangan menyalahkan guru. Jangan menyalahkan guru. Ini guru aku kada baik hati, aku ini kada pemahaman nih. Jadi si guru pun jangan menyalahkan muridnya apabila murid ini kada mampan dinasihati, kada mampan diperingati. Ini guru menyalahkan dirinya sendiri. Ini aku mungkin kebanyakan dosa nih. Aku mungkin kebanyakan salah. Sehingga kalimat yang keluar dari mulutku kada masuk lagi ke hati murid. Nah, kalau murid
kada bisa memakai apa yang dinasihati oleh gurunya. Si murid kada bisa memakai hukum-hukum yang disampaikan gurunya. Hendaknya murid ini pun demikian. Ini kami ini kebanyakan salah. Kami ini kebanyakan kurang adab. Kami ini kebanyakan macam-macam. Sehingga nasihat-nasihat guru itu kada sampai ke hati kami. Nah, artinya masing-masing dua kelompok ini masing-masing menyalahkan dirinya. Jangan menyalahkan kepada orang lain. Nah, seperti perkataan Muhammad bin Wasi tadi, ma'aral qauma atau illa min kibalik. Itu murid engkau demikian, pendapatku datangnya dari engkau sendiri. Dari engkau sendiri. Jadi jangan sampai artinya menyalahkan kepada orang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan satu peringatan yang bisa dilaksanakan, pertama, orang yang menyampaikan ini memang ikhlas. Orang yang menyampaikan ini memang hatinya bersih. Dan yang menerima ini pun orangnya hatinya bersih. Yang menerima ini pun orangnya ikhlas. Nah, bila dua ini hati bersih, itu bersih, maka manfaat-manfaat daripada keterangan, manfaat-manfaat daripada nasihat akan bisa diterima dengan baik. Jadi memerlukan bersih kedua belah pihak. Yang menyampaikan mesti hatinya bersih, dan yang menerima itu pun mesti hatinya bersih. Nah, dengan dua hal itu maka ilmu akan bisa bermanfaat kepada orang yang mendengarnya itu. Dan jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya setiap kita pengajian dimulai dengan istighfar dulu. Nah, dimulai dengan salawat dulu, dimulai dengan minta ampun dulu kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah. Nah, sudah hati kita bersih, hanya kita baca kitab. Nah, hanya kita baca hadis, supaya yang menyampaikan itu sudah hatinya bersih, dan yang menerima itu pun hatinya bersih. Jadi sebelum baca kitab, baca ratib atas ka dulu. Sebelum baca kitab, baca ratibul haddad ka dulu. Sebelum baca kitab, baca zikir ka dulu. Sehingga dengan itu hati sudah bersih, keadaan sudah bagus. Nah, hanya kita menerima ilmu, hanya dapat ilmu dari kitab-kitab yang dibaca. Dari yang menyampaikannya sudah istighfar, yang menyampaikan sudah membaca ratib, yang mendengarnya pun sudah bersih. Nah, dengan demikian bisa diharapkan ilmu itu bermanfaat, ilmu bisa diterima. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya hikmah yang 184 insyaallah. Hikmah yang ke-184 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Man udhina lahu fit ta'bir hasunat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Yang artinya, man udhina lahu fit ta'bir, barang siapa yang diberikan izin baginya pada mentakbirkan, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah pada pendengaran makhluk ibaratuhu, ibaratnya orang yang diizini tersebut. Dan jelaslah kepada mereka itu isyaratuhu, isyaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada perbedaan antara ibarat dengan isyarat. Jadi suatu perkataan yang dimaknai dengan makna yang zahir, makna yang dekat, maka itu disebut ibarat. Apabila perkataan itu dimaknai dengan makna yang batin atau makna yang jauh, namun ada persesuaian dengan makna yang dekat, maka itu disebut adalah isyarat. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala,
anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Nah, itu kalau ibarat maka artinya adalah Allah yang menurunkan dari langit air, maka berisilah lembah-lembah itu dengan kadarnya. Nah, apabila dimaknai seperti itu, maka itu namanya ibarat. Allah yang menurunkan air dari langit, maka air itu berkumpul di suatu lembah, maka seapa besarnya lembah itu, seitulah isinya air. Artinya makin besar sumurnya, makin banyak airnya. Nah, itu ibarat. Adapun isyarat, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, Allah yang menurunkan ilmu, Allah yang menurunkan Al-Quran, maka mengalirlah itu ilmu, itu Al-Quran di dalam hati manusia dengan kadar hati tersebut. Nah, itu ngarannya, itu namanya dimaknai dengan isyarat. Nah, orang yang diberi izin dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah di pendengaran para pendengarnya ibaratnya, dan jelas kepada mereka itu isyaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, alamatul ma'zun bi ta'bir ilmil qaum ay yakuna kalamuhu mafhuman maqbulan muta'assiran bi qulubis sami'in wa in takallama bi kalamin wajizin khafif lianna kalamahu maqsuun bil anwar. Tanda orang yang diberi izin. Masdarul izinnya, tempat timbul izinnya itu bisa dari guru pembimbingnya, syekh mursyidnya yang memberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, atau bisa pula izin langsung dari Allah melalui alamat-alamat tanda-tandanya. Nah, alamat orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kaum sufi, bahwa adalah perkataan orang itu mafhuman, dipaham. Uraian orang itu dimengerti, diterima, berbekas di hati para pendengarnya, sekalipun dia berkata-kata dengan perkataan yang singkat, ringan, sederhana, tetapi orang mengerti, orang paham, dan berbekas di hati mereka. Itu tanda bahwa yang menguraikan ilmu itu adalah al-ma'zun, orang yang diberi izin untuk menguraikannya. Nah, kenapa demikian bisa dipaham, bisa diterima, bisa berbekas di hati pendengarnya? Li'anna kalamahu maqsuun bil anwar, karena ungkapan orang tersebut, karena keterangan dari orang yang diberi izin itu maksuun bil anwar, dibalut, diberi pakaian dengan pakaian cahaya-cahaya yang bisa masuk ke dalam hati para pendengarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini hikmah yang 140, 84, 85 masih berhubungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-ma'zun bit ta'bir la budda ay yakuna mukhlishan bi ta'birih. Orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu sufi, orang yang menguraikannya itu, yang dapat izin tersebut, ay yakuna mukhlishan, bahwa dia mesti ikhlas bi ta'birih, pada menguraikannya itu. Orang yang diberi izin itu pasti orangnya mukhlis, orangnya ikhlas dalam menyampaikan ilmu-ilmu. La yarumu riyasatan walad dunya wa la yas'alu ajra. Nah,
dia tidak mengharapkan, tidak menghendaki kedudukan, tidak menghendaki duniawi, dan tidak minta upah dalam hal menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Dia mukhlis karena Allah semata. Qala ta'ala hikayatan an Nuhin alaihi salam, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tidak minta atas kalian atas tablik itu malan harta. Aku tidak minta upah menyampaikan risalah Allah itu. In ajriya illa 'ala Allah, tidak ada pahalaku melainkan atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberi izin menyampaikan, menguraikan ilmu-ilmu tersebut, orang ini mesti mukhlisan, mesti ikhlas, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan kedudukan duniawi dan lain-lainnya. Sebagaimana contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, yang pertama itu ayyakuna mukhlisa wa ayyakuna mutawakkilan 'ala Allah wa la yahrisu illa 'ala adai amanati tabligh. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu, bahwa dia itu bertawakal atas Allah dan dia tidak ada keinginan melainkan hanya menunaikan amanah menyampaikan ilmu itu. Ilmu ini kan mesti disampaikan. Jadi mereka menyampaikan ilmu itu kepada makhluk, kepada manusia, tidak ada tujuan lain selain adalah menunaikan amanah itu, menunaikan amanah. Wa ayyakuna harisan ala hidayatis sami'in. Orang yang diberi izin untuk berdakwah, diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu itu, dia mestinya ingin bahwa pendengarnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu, orang tersebut harisun, sangat ingin bahwa pendengarnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna mukhatiban 'ala as-sami'in biqadri uqulihim. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu itu, bahwa dia adalah menghitab kepada pendengarnya dengan kadar akal mereka. Dia akan menyampaikan ilmu-ilmu sesuai kemampuan para pendengarnya untuk mencerna, memahaminya. Yang kelima, wa ayyakuna mustaqima, bahwa dia adalah istiqamah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu tanda-tanda orang yang ma'zun, yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada makhluk, kepada manusia, wabil khusus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaum sufi itu. Summa qala al-imam fil hikmatil khamisah was tsamanin ba'dal mi'ah. Kemudian melanjutkan Imam Ahmad Ibnu Athaillah pada hikmah yang 185. Rubbama barazatil haqa'iq maksufatal anwar idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Kadang-kadang timbul itu ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu sufi, maksufatal anwar, tertutup cahayanya. Ini sebenarnya ilmu-ilmu hebat nih. Ini ilmu-ilmu hakikat. Tetapi ilmu-ilmu itu maksufatal anwar, tertutup cahayanya. Apabila tidak diizinkan bagi engkau pada itu hakikat menyampaikannya. Ilmu sebenarnya bagus. Ilmu ini sebenarnya mulia. Cuma karena disampaikan, diterangkan oleh orang yang tidak dapat izin untuk menerangkan itu, maka akhirnya ilmu ini maksufah, tertutup. Akhirnya disalahpahami. Jadi salah paham.
Belajar ilmu yang mestinya mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu yang mestinya menambah cinta, menambah takut kepada Allah, cuma karena salah dalam penyampaiannya, akibat yang menyampaikan tidak diberi izin menyampaikan itu, akhirnya orang belajar ilmu ini menambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya disampaikan itu juga. Cuma yang satu yang menyampaikan dapat izin, sehingga uraiannya itu bercahaya, masuk ke hati pendengarnya, dipaham, berbekas. Yang satu kitabnya itu juga dibaca, tapi yang menyampaikan ini man lam yu'zan, orang yang tidak diberi izin. Lalu pendengarnya akhirnya salah paham dengan ilmu itu, karena Maksufatul Anwar tertutup cahayanya. Banyak demikian terjadi pada kita. Belajarnya kitab ini, tapi sekali belajar itu kada bersembayangan lagi. Yang belajarkan Darun Nafis. Kitabnya kitab mulia, ilmunya ilmu mulia. Tapi karena yang menyampaikan ini ghairul ma'zun, yang tidak dapat izin, akhirnya jamaahnya yang dulunya taat kepada Allah jadi jauh kepada Allah. Dulunya rajin sembahyang, kada bersembayangan lagi. Yang satu kitab Darun Nafis juga, tapi gurunya ini ma'zun, yang diberi izin mengajarkan. Akhirnya apa? Para jamaahnya tambah taat kepada Allah, selalu musyahadah kepada Allah. Kitabnya sama, cuma karena ini ada yang ma'zun menyampaikan, ada yang ghairul ma'zun. Para muhibbin rahimakumullah. Man lam yu'zan lahu fit ta'bir fa kalamuhu zulmah ghairu mafhum wala maqbul wala yata'assaru fi qulubis sami'in. Orang yang tidak diizinkan baginya untuk mentakbir, mengibaratkan, menguraikan ilmu-ilmu sufi, orang ini tidak dapat mandat lagi. Ini mengangkat dirinya seorang. Karena bisa membaca, bisa menerjemahkan, buka belajaran tanpa ada izin. Orang yang tidak diberi izin baginya dalam menguraikan ilmu-ilmu itu, maka perkataan orang itu zulmah, gelap. Maksufah, gerhana itu kan gelap. Zulmah, ghairu mafhum, kada dipaham. Kada dipaham dan kada diterima, kada berbekas di hatinya, di hati jamaahnya, pendengarnya. Karena orang ini ghairul ma'zun, kada diizini. Walidzalika qad yatakallamul insan bihikamin wa haqa'iq ma'a fasahatin wa balaghatin wa tazyin. Lakinnahu Maksufatul Anwar laisa fihi halawah wala qabul. Oleh karena demikian terkadang menerangkan seseorang, menjelaskan seseorang dengan hikmah-hikmah, hakikat-hakikat, dia jelaskan, dia terangkan dengan lihai, dengan fasih, dengan balaghah, dengan kata-kata yang mantap, yang berhias. Tetapi tertutup cahayanya. Tidak ada pada keterangannya itu manis, tidak ada diterima. Sababu dzalik, sebab demikian itu adamul izni bit ta'bir, karena orang ini belum ada izin untuk menguraikan ilmu itu. Para muhibbin rahimakumullah, lain kita belajar nahu, saraf, itu kan jadi seorang berizin gak kada kalau bisa lajari ilmu bahasa Arab. Qala artinya berkata, daraba artinya memukul, bisa ajarkan, kada jadi masalah. Tapi kalau urusan ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu sufi, ini orang yang mengajarkan mesti orang yang di bawah bimbingan dari syekhnya, dari gurunya. Kalau sudah dapat izin untuk menyampaikan, maka orang inilah yang bisa menyampaikan ilmu tersebut yang bermanfaat dengan jamaahnya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila seorang yang menyampaikan ilmu-ilmu kaum sufi itu sudah ma'zun,
Nah, sudah diberi izin, maka uraian orang ini sudah dihiasi dengan cahaya. Tinggal lagi yang jadi masalah adalah sami'in, pendengarnya ini. Tinggal lagi pendengarnya. Karena lampu bagaimanapun terangnya kada akan berguna bagi orang yang buta. Tolong. Berapa watt saja hendak lampu. Ada melihat. Kayak apa aja nyaringnya, orangnya tuli kada mendengar. Nah, kayak apa aja haratnya kata-kata orang yang diberi izin menyampaikan ilmu itu, bagaimanapun cahayanya, tapi kalau pendengarnya ini buta tuli, ada artinya. Nah, jadi untuk menerima ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping yang menyampaikan ini orangnya ma'zun, yang diberi izin, pendengar ini pun mestinya orangnya satu ikhlas. Ikhlas. Kalau menuntut ilmu itu kada ikhlas, ilmu kada mau masuk ke telinga aja kada, apalagi ke hati. Ke telinga aja kada, apalagi ke hati. Kalau orang menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Kami menuntut ilmu kada karena Allah, kada mau ilmunya beparak. Fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Nah, jadi kalau hendak menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang ingin dicintai oleh Allah, ikhlas syaratnya menuntut ini. Bukan hanya yang menyampaikan ikhlas, tapi yang mendengar pun mesti ikhlas. Bila kada ikhlas, kada masuk ilmu. Masuk bisa juga kada menuntung. Ma'ala alam. Ini kada ikhlas. Ini menuntut ilmu ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuannya kada tercapainya, ampih nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu sambil berdagang. Dagangannya kada payu lagi, ya ampir nuntut ilmu. Apa berdagang? Karena tujuannya ilmu itu berdagang. Ini kada akan masuk ilmu-ilmu yang seperti itu. Karena sudah niatnya sudah kada ikhlas karena Allah. Ada kepentingan-kepentingan lalu menuntut ilmu. Kepentingannya habis nuntut ilmunya. Hati pun caleg-caleg kebanyakannya tuh. Hendak calon kan nuntut ilmu. Nah, sudah jadinya kada lagi karena itu yang ditujunya. Nah, umumnya karena kada ikhlas. Ilmunya kada masuk. Tujuannya sudah lain dari awalnya. Nah, ikhlas pertama. Yang kedua, yang utama, tawadhu. Mesti tawadhu. Ilmu itu kada akan masuk kepada hati yang tinggi, hati yang sombong. Nah, kalau sudah ini pendengarnya tawadhu, pendengarnya ini ikhlas karena Allah, yang menyampaikan ini orangnya ma'zun dapat izin, nah insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi perumpamaan para ulama bahwa hati itu adalah hati yang rendah. Itulah tempat berhimpunnya, terkumpulnya rahmat Allah. Hati yang rendah, tempat terhimpunnya rahmat Allah, tempat terhimpunnya ilmu di hati yang rendah. Sebagaimana banyu hujan akan terhimpun, akan terkumpul di dataran yang paling rendah. Di gunung maulah banjir kada mau. Nya banyu 4 lalu aja turun ke bawah. Nah, orang yang hatinya tinggi, ilmu tuh 4 lalu aja. Kemana tak kumpulnya? Orang yang hati paling rendah. Orang yang paling tawadhu. Dalam satu majlis kebaikan, majlis zikir, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Majlis zikir, majlis ilmu, turun rahmat Allah. Tapi kemana turunnya rahmatnya, kumpulannya? Siapa di antara jamaah itu hatinya yang paling rendah, itulah terkumpulnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya tinggi, 4 lalu aja rahmatnya itu.
Empat lalu. Terkumpulnya ke hati yang rendah. Nah ilmu pun demikian. Nah, jadi untuk dapat ilmu, satu, ikhlas karena Allah untuk ilmu. Dua, ada mulkibir, ketiadaan sombong di dalam hati. Insya Allah akan dapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-186 insya Allah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط يا الله بها يا الله بها اللهم بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله حسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل